Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به اللهم ارحمنا بالقرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam acara yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Metode Anaba adalah cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Makanya pertama kali ketika kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran, mari tanamkan dalam diri kita, dalam mindset kita, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, mari tanamkan dalam diri kita kepada orang-orang yang kita ajari belajar Al-Quran, bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Kapan? Ketika kita tahu metodenya. Ketika kita tahu caranya. Maka di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, yaitu metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Mudahnya bagaimana? Di dalam metode Anaba, ketika kita ingin bisa membaca Al-Quran hanya butuh 3 langkah pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, menguasai huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, menguasai tanda baca atau disebut dengan harokat. Yang ketiga, yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Dan di kesempatan hari ini, kita akan memasuki pada langkah yang ketiga, yaitu menguasai dasar-dasar tajwid, khususnya pada bab yaitu mim sukun. Baiklah, ya kita bisa melihat ya pada buku kita. Ini adalah cara mudahnya. Kemudian menyenangkannya bagaimana? Ya, kita menggunakan nadom atau lagu untuk memudahkan menguasai teori-teori ilmu tajwid dalam pembelajaran kita. Bisa dilihat di buku kita, yaitu buku metode Anaba. Ini adalah media pembelajaran kita. Metode Anaba ini adalah salah satu ya metode cara untuk membaca Al-Quran dengan tagline yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Dan metode ini ya diperuntukkan untuk semua usia, yaitu anak-anak dan dewasa. Ini ya bukunya ini ya. Bisa didapatkan ya, atau yang sudah memiliki ya bisa dibuka bukunya, yaitu sebagai media pembelajaran kita. Baik, kita akan masuki, yaitu sebelum masuk pada prakteknya, kita akan menggunakan yaitu nadom. Nadom adalah cara mudah untuk menanamkan yaitu teori-teori
ilmu tajwid kepada diri kita atau kepada orang yang kita ajari. Seperti apa nadomnya? Kita akan belajar yaitu pada hukum mim sukun. Nadomnya ini. Ya, saya lantunkan terlebih dahulu, bisa disimak ya untuk memudahkan memahami teori-teori ya, untuk menanamkan teori-teori kepada diri kita dan kepada anak didik kita ya. Mim sukun. Mim sukun hukumnya ada 3 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran. Ini dengan lirik ini ya, liriknya adalah lirik lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijogo. Ya, kita ubah ya dengan lagu di sini ya ini. Mim sukun hukumnya ada 3 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ifa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Itulah hukum mim sukun. Itulah hukum mim sukun. Mim sukun hukumnya ada 3 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran. Idgham mimi, mim sukun bertemu mim, dibaca mendengung. Dibaca mendengung. Fa syafawi, mim sukun bertemu ba, dibaca mendengung. Dibaca mendengung. Idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba, dibaca jelas. Dibaca jelas. Ya. Ini adalah cara mudah ya untuk menanamkan teori-teori mim sukun ya kepada anak didik kita atau bagi kita yang pengen mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid nih ya. Sekali lagi ya saya lantunkan, bisa disimak ya. Atau bisa langsung ikuti ya, bisa dilihat di layar kita. Di sini sudah ada ya teks ya, lagunya ini ya. Mim sukun hukumnya ada 3 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ifa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Itulah hukum mim sukun. Itulah hukum mim sukun. Mim sukun hukumnya ada 3 harus diamalkan bagi yang baca Al-Quran. Bagi yang baca Al-Quran. Idgham mimi, mim sukun bertemu mim, dibaca mendengung. Dibaca mendengung. Fa syafawi, mim sukun bertemu ba, dibaca mendengung. Dibaca mendengung. Idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba, dibaca jelas. Dibaca jelas. Ya, ini ya nadom mim sukun. Ya, mim sukun di sini ya bisa kita ambil pelajaran ya. Mim sukun ya hukumnya itu ada berapa? Ada 3. Ya. Hukum mim sukun itu ada 3. Yang ini harus kita praktekkan ya di dalam baca Al-Quran. Apa saja hukum mim sukun itu? Ini ya. Yang pertama adalah idgham mimi. Ya, idgham mimi. Yang kedua apa? Ifa syafawi. Ya, ifa syafawi. Kemudian yang ketiga idhar syafawi. Itulah hukum mim sukun. Ya.
Kemudian dari sini penjelasannya, idgham mimi itu apa? Idgham mimi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu dengan mim, ya, maka dibaca mendengung. Dibaca mendengung. Ya. Dan yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu bagaimana? Ya, ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca mendengung. Kemudian yang ketiga yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan selain. Ini selain. Ya. Kalau liriknya dibuat selain. Ya. Jadi mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Ya. Ini gampang ya. Mim sukun hanya ada 3. Apa saja? Pertama, idgham mimi. Ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Ya, apa itu? Mim sukun bertemu dengan ba. Dan yang ketiga, idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya, ini adalah cara mudah ya untuk menanamkan ya teori-teori ilmu tajwid khususnya pada mim sukun kepada diri kita dan kepada anak didik kita. Baik sahabat Anabah dimanapun Anda berada, ya, yuk sekarang kita masuk ya tahap berikutnya. Ya, kita bisa lihat di tabelnya, ya ini ya di tabel mim sukun. Ya ini ya ada tabel mim sukun. Ini. Jadi kalau tabel di sini adalah cara mudah untuk memahamkan. Ya, kalau tadi nadom atau lagu itulah cara mudah untuk menanamkan ya teori-teori ya, kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita ajari. Ya. Kalau tabel di sini cara mudah untuk memahamkan. Ini ya hukum mim sukun. Ini ya mim sukun seperti apa? Seperti ini lah. Ada mim sukun. Ya. Nah, kemudian di sini ada tabel mim sukun. Ini ya hukum mim sukun. Ada 3. Apa saja itu? 1. Idgham mimi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, idhar syafawi. Ya, hurufnya, ya di sini ya. Ya, kalau idgham mimi itu bagaimana? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu dengan mim. Maka dibaca mendengung. Ya, dibaca bagaimana? Mendengung. Kemudian yang kedua, kalau ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ba ini loh. Nah, bertemu dengan ba. Maka dibaca mendengung juga. Yang ketiga, kalau idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun, ya, bertemu dengan selain mim dan ba. Ini ya. Ya. Ini ya, bertemu dengan selain mim dan ba. Ya, huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Dibaca bagaimana? Jelas. Baik sahabat Anabah dimanapun Anda berada, sekarang kita ya masuk pada prakteknya ya. Setelah teori kita pelajari, sekarang prakteknya. Ya, kita buka terlebih dahulu dengan ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sekali lagi ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, kita lantunkan bersama-sama baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kita baca ya ta'awudz dan basmalah. Yuk 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita praktekkan di sini. Adapun untuk membaca di sini ya, kita baca
biasa dulu ya, belum kita pakai irama ya, karena kita adalah tahap untuk belajar membaca ya, apalagi program ini adalah membaca dari nol ya. Bagaimana kita perbaiki dulu bacaan kita ya. Ini wa amanahum min khaufin, ini dibaca apa adanya ya. Wa amanahum min khaufin. Wa a, ini diayun ya, karena ada fathah berdiri. Wa amanahum min khaufin. Ini dibaca mendengung karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham mimi. Ini ya, latihan idgham mimi dibaca mendengung. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Ini. Wa amanahum min khaufin. Ya, bagus. Ini ya. Kemudian sekarang ini. At'amahum min ju'in. Auto, ini qalqalah ya, dipantulkan. At'amahum min ju'in. At'amahum min ju'in. Ini perhatikan, ini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca mendengung ya. Idgham hukumnya idgham mimi, dibaca mendengung. At'amahum min ju'in. Kemudian alaihim muqsadatun. Alaihim muqsadatun. Sekali lagi. Alaihim muqsadatun. Bagus. Sekarang ini ya. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Ini ya. In kuntum mu'minina. In kuntum mu'minina. Kuntum mu, ini ya. Tum mu, ini ya. Ini di mendengung ya, karena mim sukun bertemu dengan mim ya. In kuntum mu'minina ya. Faminhum man amana. Faminhum man amana ya. Kemudian bainahum maubiqan. Bainahum maubiqan. Mendengung ya ini ya. Bainahum maubiqan. Kemudian antum muhnuna. Antum muhnuna. Kemudian lahum min fawqihim. Lahum min fawqihim. Kemudian lahum min syurakaihim. Lahum min syurakaihim. Terakhir ya, perhatikan. Alaikum mawthiqan. Alaikum mawthiqan. Kemudian ma'akum minal muntadhirina. Ma'akum minal muntadhirina. Ma'akum minal muntadhirina. Alhamdulillah sahabat Anaba ya, sudah kita baca ya. Sekarang coba yuk kita baca bersama-sama dari atas ya. Ingat ketika ada mim sukun bertemu dengan mim ya, mim sukun bertemu dengan mim, maka
dibaca mendengung ya, dan ditahan ya, mendengung dan ditahan. Yuk, sekali lagi ya. Wa amanahum min, ini jelas ya. Wa amanahum min khaufin. Wa amanahum min khaufin. Kemudian ini at'amahum min ju'in. At'amahum min ju'in. Kemudian alaihim muqsadatun. Alaihim muqsadatun. Kemudian fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Kemudian in kuntum mu'minina. In kuntum mu'minina. Kemudian faminhum man amana. Faminhum man amana. Bagus. Kemudian bainahum maubiqan. Bainahum maubiqan. Kemudian antum muhnuna. Antum muhnuna. Kemudian lahum min fawqihim. Lahum min fawqihim. Kemudian lahum min syurakaihim. Lahum min syurakaihim. Alaikum mawthiqan. Alaikum mawthiqan. Kemudian terakhir ini ya. Ma'akum minal muntazirina. Ma'akum minal muntazirina. Alhamdulillah sahabat Anaba dimanapun Anda berada. Alhamdulillah yaitu hukum yang pertama yaitu hukum mim sukun ya, yaitu pada idgham mimi ya, ketika mim sukun bertemu dengan mim ya, sudah kita pelajari teori dan prakteknya. Sekarang kita akan masuk pada hukum yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Apa itu mim sukun bertemu dengan ba? Maka nanti dibaca mendengung. Maka dibaca mendengung ya. Kita bisa lihat di buku kita yaitu buku ini ya, buku metode Anaba, yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk belajar baca Al-Quran. Ya, silahkan yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka. Yang belum punya bisa didapatkan ya buku ini. Silahkan ya, dapatkan buku metode Anaba, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar baca Al-Quran. Ini teori dan prakteknya. Bahkan pendekatannya ada nadom-nadomnya, lagu-lagunya untuk memudahkan menguasai, yaitu menguasai teori-teorinya. Ini ya. Jadi yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba, dibaca mendengung, dibaca mendengung. Ini ya. Contoh ini ya, latihan ikhfa syafawi dibaca mendengung ya. Ingat mendengung dan ditahan ya. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Jadi ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ini namanya ikhfa syafawi. Ya, maka dibaca mendengung dan ditahan. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Kemudian ini ya. Fa'idahum
bisahirah. Fa'idha hum bisahirati. Ini dibaca apa adanya dulu ya, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada. Ini ya. Fa'idha hum bisahirati. Ini ya, mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca mendengung ya, karena hukumnya Eva Safawi. Fa'idha hum bisahirati. Kemudian ini inna rabbahum bihim. Inna, ini mendengung ya, ini bacaan gunnah ya. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Ini Eva Safawi, mim sukun bertemu dengan ba. Perhatikan betul-betul ya, mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca mendengung. Inna rabbahum bihim. Kemudian wa ma sahibukum bimajnunin. Wa ma sahibukum bimajnunin. Ini ya, mim sukun bertemu dengan ba. Wa ma sahibukum bimajnunin. Kemudian kuntum bihi tukadzibuna. Kuntum bihi tukadzibuna. Kemudian alaihim bimusaitirin. Alaihim bimusaitirin. Kemudian hum bihamilina. Hum bihamilina. Ini mendengung ya, ditahan dan mendengung. Hum bihamilina. Ya, kenapa mendengung ditahan? Karena di sini ada mem sukun bertemu dengan ba. Hukumnya adalah Eva Safawi ya. Hum bihamilina. Kemudian idza tadayantum bidainin. Idza tadayantum bidainin. Kemudian antum bihi mu'minuna. Antum bihi mu'minuna. Kemudian kuntum biha tukadzibuna. Kuntum biha tukadzibuna. Ya, terakhir ini ya. Alaihim bi'ilmin. Alaihim bi'ilmin. Kemudian fa'asbahtum bini'matihi. Fa'asbahtum bini'matihi. Ya, baik sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari ya libatkan kita di dalam pembelajaran ini. Langsung kita baca ya di layar ya HP kita sudah ada ya media pembelajaran kita, yaitu metode Anaba ini. Yuk mari kita baca ulang kembali dari atas. Ingat sekali lagi ya, ketika ada mim sukun bertemu dengan ba itu dibaca mendengung karena hukumnya Eva Safawi ya. Yuk kita baca kembali ya. Ingat mendengung dan ditahan ya. Tarmihim bihijaratin. Ya, sekali lagi. Tarmihim bihijaratin. Kemudian fa'idhahum bisahirati. Sekali lagi. Fa'idhahum bisahirati. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Bagus. Wa ma sahibukum bimajnunin. Wa ma sahibukum bimajnunin. Kemudian
kuntum bihi tukadzibuna, kuntum bihi tukadzibuna, alaihim bimusaytirin, alaihim bimusaytirin. Kemudian hum bihamilina, hum bihamilina. Kemudian idza tadayantum bidainin, idza tadayantum bidainin, antum bihi mu'minuna, antum bihi mu'minuna, kuntum biha tukadzibuna, kuntum biha tukadzibuna, alaihim bi'ilmin, alaihim bi'ilmin. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi, fa asbahtum bi ni'matihi. Alhamdulillah sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan yaitu pada hukum yang kedua, yaitu ikhfa syafawi ya ini ya. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu selain mim dan ba maka dibaca jelas ya. Dibaca bagaimana? Dibaca jelas ya. Sekali lagi yuk sahabat Anaba, sekarang kita masuk ya yang ketiga idhar syafawi, yang ketiga idhar syafawi ya. Apabila ada mim sukun ya bertemu dengan selain mim dan ba ya, selain huruf hijaiyah mim dan ba maka dibaca jelas ya. Ini ya contoh ini am amintum ya. Am amintum dibaca jelas ya. Am amintum ya, bukan am ya, tapi dibaca jelas ya. Am amintum, am amintum ya. Kemudian ya. Alam taro kaifa ya. Alam taro kaifa, alam taro kaifa dibaca jelas ya. Kemudian ini an'amta alaihim, an'amta alaihim ya. Lagi an'amta alaihim. Kemudian anfusahum fahum, anfusahum fahum. Kemudian nahsyuruhum jami'an, nahsyuruhum jami'an. Kemudian innahum humul mufsiduna, innahum humul mufsiduna. Kemudian fa innahum lamuhdharuna, fa innahum lamuhdharuna. Kemudian anfusahum yadlimuna, anfusahum yadlimuna. Baik sahabat Anaba, mari kita ulang kembali ya dari atas ini ya. Dari latihan idhar syafawi dibaca jelas. Kapan? Ya ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Mari kita praktekkan langsung secara teori sudah kita kuasai, sekarang kita prakteknya ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba maka dibaca jelas ya. Am amintum ya. Kemudian am amintum ya. Kemudian alam taro kaifa, alam taro kaifa. Kemudian an'amta alaihim, an'amta alaihim. Kemudian ini ya. Anfusahum fahum, anfusahum fahum. Kemudian ini nahsyuruhum jami'an, nahsyuruhum jami'an.
Kemudian innahum humul mufsiduna. Innahum humul mufsiduna. Ini ya. Fa innahum lamuhdharuna. Fa innahum lamuhdharuna. Kemudian anfusahum yadlimuna. Anfusahum yadlimuna. Alhamdulillah sahabat Anabah dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan yaitu hukum mim, sukun atau tanwin ya. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, maka kita masuk pada latihan melancarkan ini ya, pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ingat ketika nanti ada mim sukun ya, ada mim sukun ya, nanti dilihat ya setelahnya hurufnya apa ya. Kalau setelahnya hurufnya mim berarti idgham mimi, maka dibaca mendengung. Kalau setelahnya mim sukun adalah hurufnya ba, maka juga dibaca mendengung. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kalau setelah mim sukun itu selain mim dan ba ya, jadi huruf-huruf selain mim dan ba maka nanti dibaca jelas. Dibaca bagaimana? Jelas. Baik, langsung aja kita praktekkan di sini ya. Ya. Ini. Lahum maghfiratu wa rizqun karimun. Lahum maghfiratu wa rizqun karimun. Lahum, nah ini dibaca mendengung. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mimi. Lahum maghfiratu wa rizqun karimun. Kemudian wa ma kana aktsaruhum mu'minuna. Ini aktsaruhum ini dibaca mendengung ya karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Wa ma kana aktsaruhum mu'minuna. Kemudian wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Utitum min ini dibaca mendengung ya karena ada mim sukun bertemu dengan mim, itu mimi ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kemudian thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna. Thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna. Kemudian inna hadza ma kuntum bihi tamtaruna. Ini kuntum bihi ini mim sukun bertemu dengan ba. Maka dibaca mendengung juga. Kenapa? Karena ikhfa syafawi ya. Inna hadza ma kuntum bihi tamtaruna. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kemudian thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Kalau ini yunabbi'ukum bi. Nah, ini dibaca mendengung ya karena mim sukun bertemu dengan ba. Kalau ini kuntum ta ini kalau ini dibaca jelas ya karena mim sukun bertemu ta kan selain mim dan ba ya. Huruf ta ini berarti dibaca jelas. Hukumnya idhar syafawi. Sekali lagi kita baca ya. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Bagus. Kemudian dzalikum was
wassakum bihi la'allakum tattaquna. Dzalikum wa. Nah, ini selain mim dan ba atau ini, ya ini dibaca jelas ya. Dzalikum wassakum bihi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan ba dibaca mendengung. La'allakum tattaquna. La'allakum tat. Ya, ini mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya, maka dibaca jelas ya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaquna. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna. Terakhir ya ini ya. Yaruddukum ba'da imanikum kafirina. Yaruddukum ba'da imanikum kafirina. Alhamdulillah sahabat Anaba, ya sudah kita bacakan. Sekali lagi mari kita baca kembali ya. Dan cermati ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca mendengung. Yang kedua, mim sukun bertemu dengan ba, juga dibaca mendengung. Yang ketiga, kalau mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya kan huruf-huruf itu ya banyak ya, selain huruf mim dan ba, ya, itu maka dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Ya. Cara mudahnya itu ya selain mim dan ba itu dibaca jelas. Ya. Kalau mim ya sama ba nanti dibaca mendengung. Yuk kita baca kembali ya dari atas ya. Perhatikan, ya, cermati. Ya. Ini kita praktek pada hukum mim sukun ya. Lahum maghfiratu wa rizqun karimun. Lahum maghfiratu wa rizqun karimun. Wa ma kana aktsaruhum mu'minuna. Wa ma kana aktsaruhum mu'minuna. Kemudian wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kemudian thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna. Thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna. Inna hadza ma kuntum bihi tamtaruna. Inna hadza ma kuntum bihi tamtaruna. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Kemudian thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Kemudian dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaquna. Sekali lagi ya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaquna. Ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna. Terakhir ya sahabat. Ya, terakhir ya kita baca ya. Ini ya.
yaruddukum ba'da imanikum kafirina. Sekali lagi. Yaruddukum ba'da imanikum kafirina. Alhamdulillah sahabat Anaba, ya, pelatihan kita, pembelajaran kita yaitu pada hukum mim sukun sudah kita selesaikan teori dan prakteknya. Mari ya kita ingat-ingat selalu ya ketika ada ini ya mim sukun hukumnya ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga adalah idhar syafawi ya. Idgham mimi itu cara mudahnya adalah mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca mendengung. Yang kedua, kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba ya. Cara mudahnya ya ini mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca mendengung. Yang ketiga, idhar syafawi. Kalau idhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dibaca jelas ya. Dibaca bagaimana? Dibaca jelas. Alhamdulillah sahabat Anaba, sudah kita selesaikan yaitu pembelajaran kita yaitu cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Kita belajar dari nol ya. Makanya sahabat Anaba, mari jaga semangat kita selalu. Ingat ketika kita mau belajar dan mengajarkan Al-Quran, ini merupakan termasuk amalan yang luar biasa. Ini termasuk amalan yaitu tijaratan lang tabur ya, perdagangan yang tidak akan ada ruginya ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitaballah, mereka mau membaca Al-Qur'an. Makanya termasuk di antaranya ketika kita belum bisa membaca Al-Qur'an, ya mari kita belajar ya. Belajar membaca Al-Quran, aji mumpung ya kita masih hidup, diberikan kesempatan, gunakan ini untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Kita belajar membaca Al-Quran termasuk tijaratan lang tabur ya, termasuk perdagangan yang tidak akan ada ruginya, dan insya Allah ini akan menguntungkan kita baik di dunia sampai di akhirat kita. Kalau kita mau ya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya Masya Allah ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita as-sakinah. Ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ya melalui rasulnya ya. Di sini ya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di mana? Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Acaranya apa? Yatluna kitaballah. Acaranya adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Qur'an. Ya, kemudian apa? Wayatadarasuna bainahum, mereka saling bertadarus, saling menyimak antara satu dengan yang lainnya. Apa yang akan mereka dapatkan di dunia ini? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan memberikan as-sakinah, ketenangan, ketentraman kepada jiwa-jiwa mereka. Itu di dunia. Kalau di akhirat apa? Bacaan-bacaan Al-Quran kita akan menjadi syafaat, penolong kepada kita. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran. Bacalah kalian yang namanya Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran kita itu besok di akhirat akan bisa menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita. Besok di mana? Yaitu besok di hari akhir. Makanya mari sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, munculkan semangat kita selalu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah ketika kita mau belajar, insya Allah ada jalan. Makanya mari sekali lagi tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. Dan jangan lupa ikuti selalu pembelajaran kita, belajar membaca Al-Quran dari nol. Akan kita adakan setiap hari Selasa dan Kamis. Sekali lagi, kita akan adakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul
ya 8 sampai 9. Ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran ya, doa khatmil Quran ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rezeki membaca Al-Quran ini ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Ini doa yang luar biasa, sahabat Anaba. Di dalam doa ini ada pesan apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Al-Quran itu menjadi imam kita, penuntun kita. Kita mendapatkan cahaya dan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam doa ini ada sebuah kata-kata yang luar biasa. Apa? Yaitu warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan kami apa? Rezeki. Rezeki apa? Rezeki membaca Al-Quran. Karena ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengajari Al-Quran, ini merupakan sebuah investasi di dunia dan akhirat kita. Mungkin ini yang dapat sampaikan, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat Anaba dimanapun Anda berada, dari kami akhiri wa akhru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.